Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi kita pada kali ini yaitu pada poin 5.3 irreversible dan reversible proses. Di mana ini adalah salah satu yang penting dari hukum kedua termodinamika untuk engineering dalam menentukan teori performa yang terbaik dari suatu sistem. Yang pertama adalah irreversible proses, di mana ada istilah irreversible, ada istilah reversible. Apa itu irreversible? Irreversible adalah suatu sistem dan semua part dari lingkungan tidak dapat kembali ke inisialisasi awal ketika proses itu sudah terjadi. Jadi setelah proses terjadi, dia tidak akan kembali atau tidak bisa kembali ke proses pertama. Kemudian yang kedua yaitu reversible proses, di mana kalau reversible ini semua kondisi dari sistem ataupun lingkungan dapat kembali ke dalam kondisi semula. Dari 1 ke 2, dari 2 bisa kembali ke 1 kalau prosesnya reversible. Nah, ini ada beberapa proses yang normal yang masuk dalam irreversible. Yang pertama yaitu adalah perpindahan panas melalui temperatur yang berbeda. Jadi ketika ada temperatur yang berbeda akan terjadi perpindahan panas. Kemudian ekspansi gas atau air ke dalam tekanan yang lebih rendah. Jadi ketika ada gas atau air tekanan tinggi, dia akan berekspansi ke tekanan yang lebih rendah. Kemudian reaksi kimia yang secara spontan, kemudian campuran spontan dari suatu zat ketika terjadi perbedaan komposisi pada state tertentu. Kemudian gaya gesekan yang diakibatkan oleh pergeseran, salah satunya yaitu friksi ketika fluida mengalir. Jadi ketika fluida mengalir akan terjadi gesekan antara fluida dengan dinding. Kemudian selanjutnya yaitu elektrik, arus listrik yang mengalir melalui resistan. Kemudian magnetisasi atau polarisasi dengan histeresis. Ini adalah beberapa proses irreversible. Tapi sebenarnya meskipun disebutkan hanya beberapa proses, secara alamiah semua proses yang terjadi itu adalah irreversible. Tapi dalam penyelesaian atau pendekatan permasalahan termodinamika itu biasanya kita memberikan asumsi reversible agar mudah diselesaikan. Jadi sebenarnya aktualnya atau alamiah itu semua proses adalah irreversible. Tidak bisa kembali ke dalam bentuk semula atau state awalnya. Nah, kemudian adalah istilah internal reversible, di mana prosesnya ini terjadi di dalam sistem tersebut. Kemudian kalau eksternal irreversible itu prosesnya terjadi di luar sistem atau di lingkungan. Biasanya di daerah dekat sistem, lingkungan yang dekat dengan sistem. Itu kalau eksternal reversible. Jadi internal adalah di dalam sistem, kalau eksternal di luar sistem atau di surrounding. Ini ada contohnya ketika ada dua plat, yaitu satunya panas, satunya dingin, maka secara alami akan terjadi perubahan energi, perpindahan energi panas dari hot plate ke cool plate. Nah, ini prosesnya secara irreversible karena memang temperaturnya akan terbatas. Temperatur di hot plate dan di temperatur di cool plate-nya. Nah, ini ada demonstrasi proses irreversible. Jadi ada balok dari atas diturunkan ke bawah. Jadi initial state-nya yaitu di posisi bawah. Nah, kemudian dari sini, dari gambar ini, itu tidak ada kerja atau perbedaan panas yang signifikan dari balok ke balok yang disebut sebagai sistem dan surrounding selama proses.
Jadi ini adalah hukum kesetimbangan energi untuk closed system. Ini adalah perubahan energi dalam, energi potensial, dan ini adalah energi kinetik. Jadi ketika tidak ada pergerakan, maka ini kita bisa asumsikan 0. Dan tadi tidak ada perpindahan energi panas dan daya yang signifikan, sehingga kita bisa mengasumsikan 0. Sehingga dari sini kita akan mendapatkan bahwa perubahan energi dalam itu setara dengan perubahan energi potensial. Dimana ini adalah energi dalam dan ini adalah energi potensial. Ini proses pertama. Nah, kemudian ini adalah proses yang ini adalah initial state-nya, dan ini adalah proses yang pertama. Jadi proses pertama itu baloknya seakan-akan akan tiba-tiba bergeser ke atas. Dari kondisi awal ke kondisi atas, dari bawah ke atas. Nah, ini balok kembali secara spontan ke dalam atas dari pen. Selama internal energi dari sistem menurun pada initial value UI. Nah, tentunya proses ini tidak akan terjadi atau tidak mungkin terjadi. Ketika dia sudah turun ke bawah, maka dia tidak akan bisa semerta-merta akan kembali ke atas. Nah, kemudian ke proses kedua, ini balok yang di bawah itu dia diberi tali, kemudian tali itu akan ditarik ke atas, yang seakan-akan melalui sebuah katrol. Ini dia akan diberi daya angkat ke atas. Nah, sehingga ketika kerja itu kerja yang diberikan akan sama dengan energi potensial yang terjadi pada balok. Sehingga gaya yang diberikan sama dengan Mg Zi min Zf. Nah, ini yang mungkin saja terjadi karena ada daya yang diberikan. Nah, kemudian yang ada proses ketiga, yaitu perpindahan diberikan panas dari reservoir. Sekarang di sini diberi energi panas. Nah, ketika diberi energi panas, maka energi panas itu akan sama dengan UF min UI, perubahan energi dalamnya. Nah, ini hanya perpindahan panas untuk siklusnya. Jadi perpindahan panas ke sistemnya. Tapi ketika ini dilakukan, kesimpulannya balok ini tidak akan bergerak ke atas. Jadi dia meskipun energi dalamnya mungkin berubah, tapi di sini dia mengatakan tidak berubah karena balok itu tetap di posisi ZF. Jadi ketika diberi energi panas, baloknya ini tetap akan di bawah. Tidak ada perubahan. Makanya proses irreversible yang dikatakan proses itu tidak akan bisa kembali ke state awalnya. Nah, kemudian ada proses reversible. Ini yang bisa kembali ke kondisi awal. Contohnya ada ayunan, di mana ketika dia dilepaskan dengan sudut tertentu, maka dia akan bergerak. Dengan asumsi yang pertama tidak ada gesekan antara sistem dengan surrounding, dengan udara, dan juga gesekan di bearing ini, itu kita asumsikan zero. Maka itu bisa akan terjadi. Dia akan berayun secara terus-menerus. Dan contoh lainnya itu gas yang dikompresi, ketika ditekan dia akan mengalami peningkatan energi dalam, ketika dilepas dia akan ekspansi sehingga pistonnya akan kembali ke dalam bentuk semua. Ini juga harus diasumsikan bahwa gesekan antara udara dengan dinding di 0, kemudian gesekan antara piston dengan dinding juga 0. Selain itu juga dinding ini diasumsikan adiabatis, jadi tidak ada panas yang keluar masuk. Ini mungkin bisa terjadi, yaitu proses irreversible. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.